Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan tugas pada pertemuan 12, yakni teknik pengolahan data faktual kecelakaan kereta api dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Fadli Rozak, MPD MT. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Taruni Remaja Ummul Humaira dengan notar 2201407 dari kelas TD 2.18 dengan nomor urut 23. Langsung saja, berikut adalah dasar pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi kereta api, yakni ada Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 175 ayat 1 dan ayat 2, PP 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi pasal 11, Perpres nomor 2 tahun 2012 tentang KNKT pasal 4 bahwa KNKT mempunyai tugas. Yang pertama, melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait. Yang terakhir, memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi. Berikut adalah bagan jenis dan persyaratan kecelakaan KA yang diinvestigasi, di mana berdasarkan pasal 12 PP 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi, di mana jenis kecelakaan kereta api itu terbagi menjadi 4, yakni ada tabrakan antar KA terguling, kereta api anjlok, dan kereta api terbakar, di mana persyaratannya terbagi menjadi 2, yakni terdapat korban jiwa atau runja yang lebih dari 6 jam untuk 2 arah jalur KA. Adapun tujuan dilakukannya investigasi kecelakaan, yakni untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kejadian kecelakaan, yakni apa, di mana, dan kapan, atau what, where, and when. Yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab langsung atau faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan. Why? Menjelaskan kontribusi dan penyebab langsung terhadap kecelakaan itu menggunakan how dan mengidentifikasi dan melakukan mitigasi risiko untuk mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama terulang atau learning. Berikut adalah hasil temuan investigasi, yakni yang pertama dapat dibuktikan secara langsung dan informasi faktual dapat dijadikan sebagai rekomendasi keselamatan. Yang ketiga, kepentingan berdasarkan tingkat risiko kecelakaan, bukan derajat kontribusi terhadap kecelakaan. Dan yang keempat, diurutkan dalam tahapan logis, di mana umumnya sesuai urutan yang kronologis. Berikut adalah metode analisis. Satu di antara metode analisis kecelakaan adalah pembuatan sequence of event dan ASIMAP berdasarkan informasi faktual yang diperoleh dalam memahami urutan kejadian kecelakaan, khususnya jika terdapat beberapa faktor yang kompleks dalam periode sebelum kejadian dan harus meninjau aspek yang berbeda. Berikut dipaparkan juga example of simple sequence of event, di mana di sini tercantum waktu, action, dan comment. Dengan waktu 06.00, driver discussion with signaler dengan comment after stop at red signal. Pada pukul 6:10, isolation confirm dengan comment from electrical control room. 6:12, instruction to crane operator to unload dengan comment from engineering supervisor. 6:20, instruction to driver to continue from signaler dengan pada pukul 6:25 terjadilah accident dengan comment train hits crane. Next slide. Analisis, yakni proses mengurai suatu persoalan yang kompleks menjadi bagian yang lebih rinci agar dapat tercapai suatu pemahaman yang lebih baik atas persoalan tersebut. The process of breaking a complex topic or substances into smaller parts in order to gain a better understanding of it, yakni proses analisis menjawab pertanyaan atau mengapa atau how. Berikut adalah evidence analysis, merubah data menjadi bukti-bukti,
Yang kedua, membatasi aktivitas yang akan direview, diorganisir, dan diinterpretasikan datanya. Yang ketiga, menyediakan platform untuk safety factors analysis, may involve developing general findings, and the last is may identify some safety factors hypothesis. Bagian di sebelah kanan ini adalah evidence analysis, bagian review relevant topics, yang akan menanyakan what happened, when, where, what was the context, how did the system normally function, what was the distinctive or unusual, how is the occurrence similar or different to others. Di mana berdasarkan the data, ada 4 yang akan diidentifikasi, yakni analysis sequence of events, kemudian ada review relevant topics, review related occurrences, and apply specialized techniques. Dan akhirnya akan ada general hypothesis yang akan mengarah ke tes general hypothesis. Next slide. Evidence analysis berdasarkan topics of interest. Beberapa topik betul-betul selalu dipertimbangkan, tergantung pada tipe kejadian dan konteks persoalannya. Membutuhkan pengetahuan yang sesuai pada bidang utamanya, mempertimbangkan komponen utama suatu sistem berdasarkan urutan kejadian atau sequence of events, bukti saksi-saksi, sarana, prasarana, dan peralatan lain, lingkungan operasi, personil kunci, dan operator. Kemudian mengelola data. Nah, ketika terdapat banyak data atau data dari beberapa sumber data dikelola atau diintegrasikan dengan cara kronologinya itu harus berurutan, tema atau topik, kemudian fungsi, lokasi, atau geografi. Berikut adalah identifikasi pola-pola atau fitur-fitur khusus. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul. Yang pertama, apa yang menjadi fitur paling khususnya? Kemudian, apakah ada pola-pola dan kecenderungan yang menarik? Apakah ada sesuatu yang tidak lazim, surprise, atau bentuk-bentuk ketidaknormalan? Apakah ada sesuatu yang sulit untuk dijelaskan? Apakah ada data yang tidak konsisten antara satu dengan lainnya? Apakah ada sesuatu data yang tidak reliable? Atau apakah ada implikasi dari informasi tersebut? Next slide. Ringkasan fakta-fakta kunci dan temuan-temuan. Ada 3, identifikasikan fakta-fakta kunci. Sangat baik saling berkomunikasi dengan sesama anggota tim, identifikasikan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis umum yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Kemudian membuat ringkasan fakta-fakta kunci dan temuan-temuan yang terkait untuk setiap topik. Berikut adalah review for missing data. Juga mencakup 5 pertanyaan utama. Yang pertama, adakah sebagian dari data yang terlewatkan, kurang, atau bahkan hilang? Apakah tersedia sumber data yang lain? Apakah lebih bermanfaat dari data yang sudah kita punya? Sudah cukupkah data yang kita miliki, atau satukan beberapa data yang terlewatkan atau data baru dengan kumpulan data yang ada? Evidence analysis menggunakan teknik khusus analisis bukti. Batasan teknik-teknik di beberapa bidang membantu merubah data mentah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Yang kedua, kebutuhan untuk mengetahui kapabilitas, batasan-batasan, asumsi-asumsi suatu teknik analisis atau saran dari expert atau ahlinya. Berikut adalah contoh teknik khusus. Yang pertama, menggunakan Human Performance Modeling Spatial Orientation, Biometrical Fatigue Models, yakni FAHID, FAST, and SAFE. Yang ketiga adalah Voice Communication Analysis, terdiri atas speech, discourse, and communication. Dan yang terakhir adalah contoh teknik khusus Statistical Analysis. Evidence Analysis Argument MAP itu terdiri atas beberapa kode. Yang pertama P1, terdapat bukti bahwa pengemudi bus sudah terlatih dan tidak terdapat catatan mengemudi ugal-ugalan. Apabila P2, maka tidak terdapat bukti bahwa bus mengalami kerusakan mekanikal termasuk rem. Intermediate finding, mungkin bus melaju kencang jika pengemudi pingsan. P3, terdapat bukti bahwa pengemudi mempunyai resiko penyakit jantung koroner. P4, otopsi pada pengemudi didapatkan adanya penyumbatan pada arteri jantung. Dan yang terakhir adalah finding, pengemudi mengalami serangan jantung sehingga bus tidak terkendali. Berikut adalah bagian dari Evidence Analysis Argument Map, di mana yang warna merah ini merupakan finding, di mana pengemudi mengalami serangan jantung sehingga kereta tidak
terkendali. Ada 3 reason atau alasannya. Yang pertama, tidak terdapat bukti bahwa bus mengalami kerusakan mekanikal termasuk rem. Terdapat bukti bahwa pengemudi bus sudah terlatih dan tidak terdapat catatan mengemudi ugal-ugalan. Atau mungkin bus melaju kencang jika pengemudi pingsan. Itu terdapat dua reason atau alasan, yakni terdapat bukti bahwa pengemudi mempunyai risiko penyakit jantung koroner atau otopsi pada pengemudi didapatkan adanya penyumbatan pada arteri jantung. Yang kuning ini merupakan suatu reason bahwa terdapat bukti rekaman kecepatan kendaraan melaju kencang saat pengemudi pingsan. Nah, berikut adalah rekomendasi keselamatannya, yakni dibuat secara umum atau spesifik terhadap hasil temuan investigasi, baik temuan yang berkontribusi langsung terhadap kecelakaan maupun temuan yang dapat menimbulkan potensi bahaya di masa depan. Yang kedua adalah rekomendasi keselamatan berfokus terhadap apa yang harus diperbaiki dari kesalahan, bukan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Berikut adalah ringkasannya, di mana merincikan kasus kejadian kecelakaan dan mengumpulkan bukti-buktinya, memahami konteks kejadian kecelakaan, menganalisis bukti-bukti sebelum mendefinisikan findingnya, di mana investigasi adalah kerjasama suatu tim. Baik, itulah tadi pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.